Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai migrasi data. Adapun pendahuluan dari migrasi data yaitu migrasi data adalah proses memindahkan data dari versi lama ke versi baru perangkat lunak ERP ODO. Migrasi data dilakukan untuk memanfaatkan fitur-fitur baru dan menyempurnakan versi terbaru dari ODO, tanpa mempengaruhi pengoperasian sistem yang ada. Oke, di sini ada role dan job desk-nya dari anggota dari tugas migrasi data. Yang pertama ada Rani Snita dengan CP235 yang bertugas untuk instalasi modul dan basic setup. Kemudian yang kedua ada Ayu Andri Nova Lestari dengan CP201 bertugas di manufaktur. Kemudian ada Andrian Leo Kasanov dengan CP195 yang bertugas di modul Purkes, Create Group, dan login karyawan. Kemudian yang keempat ada Reka Ananda Putri Pertiwi dengan CP236 bertugas di modul inventory dan backup database. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada Fadilah Adawiyah dengan CP205 di modul accounting. Oke, selanjutnya ada profil perusahaan. Jadi Toyota Motor Corporation ini adalah perusahaan otomotif multinasional asal Jepang yang berkantor pusat di Toyota City, Prefektur Aichi, Jepang. Nah, Toyota ini didirikan pada tahun 1937 oleh Kiichiro Toyoda. Toyota telah berkembang menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia, terkenal dengan inovasi dan efisiensi dalam produksi, khususnya melalui sistem produksi Toyota Production System atau TPS yang berfokus pada kualitas dan pengurangan limbah. Dengan portofolio kendaraan yang beragam, termasuk mobil penumpang, truk, dan kendaraan listrik, Toyota juga mengembangkan teknologi ramah lingkungan seperti hybrid melalui lini Prius dan kendaraan berbahan bakar hidrogen Mirai. Selain keunggulan produk, Toyota juga berkomitmen terhadap keberlanjutan dan lingkungan melalui berbagai inisiatif global yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Di sini ada alamat perusahaan yaitu Toyota Motor Corporation di 1 Toyota City, Prefektur Aichi 411 851 di Jepang. Lalu terdapat website Toyota yaitu www.toyota.com atau .com.id. Next. Baik, ada pula dengan visi-visi perusahaan Toyota tersendiri. Itu memiliki visi yang menjadi pemimpin mobilitas yang menghormati planet ini. Dengan menciptakan kendaraan yang aman, ramah lingkungan, dan memfasilitasi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Misi perusahaannya itu yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi. Toyota berkomitmen untuk menyediakan kendaraan dan layanan berkualitas tinggi yang dapat diandalkan pelanggan. Yang kedua, itu menjadi pelopor dalam teknologi ramah lingkungan. Toyota memimpin inovasi kendaraan rendah emisi dan terus mengembangkan teknologi seperti hybrid, listrik, dan hidrogen. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan dan kepuasan pelanggan. Dengan mengedepankan keselamatan, Toyota berusaha memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman. Yang keempat, berperan aktif dalam keberlanjutan. Toyota berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon, menggunakan energi terbaru, eh, dan mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang terakhir itu membangun hubungan dengan masyarakat. Toyota menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan berperan aktif dalam program-program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, kami akan memaparkan tutorial cara migrasi data per masing-masing role job.
Pada kali ini kita akan melakukan instalasi modul. Pada tugas migrasi data, kita akan melakukan instalasi modul dan juga basic setup. Pertama-tama kita login dulu ke database migrasi data kelompok 3. Masukkan emailnya sebagai admin, kemudian passwordnya. Setelah itu, kita menyalakan developer mode-nya. Kita ke setting, kita scroll paling bawah, setelah mengaktifkan developer mode, kita akan menginstal modul terlebih dahulu. Kita akan menginstal modul accounting. Kita cari di sini accounting. Ini kita aktifkan. Sedang loading terlebih dahulu proses penginstalannya. Di sini ada tulisan loadingnya. Nanti setelah kita menginstal modul accounting, kita akan menginstal modul inventory juga, kemudian modul sales, dan juga modul purchase. Terakhir ada modul manufacturing. Di sini masih proses. Masih proses penginstalan, sedang loading. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kita lihat dulu modul accountingnya sudah berhasil terinstall. Kemudian setelah modul accounting, kita ke modul inventory. Di sini kita cari inventory. Kemudian kita activate. Sedang proses. Setelah modul inventory, kita akan menginstal modul sales. Sini masih proses modul inventory-nya. Di sini modul inventory-nya sudah berhasil terinstall. Selanjutnya, kita ke modul sales. Kita activate modul sales-nya. Modul sales ini berfungsi untuk mencatat transaksi dan laporan penjualan. Jadi transaksi penjualan, pencatatan transaksi penjualan itu adanya di sales, modul sales. Kemudian di sini modul sales sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita ke modul purchase. Kita cari purchase, kemudian kita activate modul purchase-nya.
Modul forecast ini untuk mencatat transaksi dan laporan pembelian. Jadi kalau penjualan di sini laporan penjualan itu ada di modul sales, kemudian laporan pembelian di sini ada di modul forecast. Di sini sudah selesai. Di sini modul forecast-nya sudah terinstall. Selanjutnya terakhir kita ke modul manufacturing. Di sini kita cari dulu manufacturing. Kemudian kita activate. Di sini sedang proses. Nggak tahu. Belum itu masih belum. Orang lagi bikin video juga. Manufacturing ini berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola proses produksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga kontrol kualitas. Setelah kita selesai menginstal modul yang diperlukan, di sini ada sales, kemudian accounting, ada purchase, dan inventory, terakhir ada manufacturing. Kemudian setelah selesai menginstal modul, kita akan melakukan basic setup. Pertama, kita pergi ke setting. Kemudian kita pergi ke user dan company. Selanjutnya kita ke user, kita klik usernya. Kemudian kita klik juga yang bagian login. Mama lagi buat video berisik. Tuh. Soalnya di dalam. Selanjutnya, setelah kita melakukan penginstalan modul, kita akan melakukan basic setup. Pertama, kita pergi ke setting, kemudian kita ke user dan company, kemudian kita pergi ke user. Kemudian kita klik di sini. Di sini kita akan melakukan hak akses usernya. Kita akan setting di bagian bawah, technical, manage multiple stock location-nya harus kita aktifkan. Manage multiple stock. Di sini kita aktifkan manage multiple stock-nya, kemudian dan juga manage multiple warehouse. Setelah itu manage multiple unit of measures-nya di sini kita aktifkan. Kemudian kita akan melakukan setup bahasa dan format angka. Di sini kita pilih ke setting, masih di setting, kemudian kita balik dulu, ini kita save dulu, kita ke translation, kemudian kita ke language. Kemudian kita akan menyetingnya di sini menggunakan bahasa Inggris. Kita edit dulu. Kemudian kita build separator formatnya. Di sini kita ubah menjadi 3,5
0,3, kita tutup lagi kurungnya. Kemudian field data formatnya di sini sudah benar settingannya. Oke, setup bahasa dan format angkanya sudah selesai, kita simpan. Setelah itu kita setup data perusahaan. Kita ke ini masih di setting, kemudian kita ke companies. Kita klik my company-nya. Kemudian company name-nya kita ganti. Selanjutnya kita masuk ke setup data perusahaan. Di sini company name-nya Toyota. Kemudian alamat pertamanya ada 1 Toyota Cho. Kemudian alamat 2-nya di Prefecture Aichi 4718571. Alamat 1 dan alamat 2 termasuk dalam satu tempat. Dia hanya dipisah saja penulisan alamatnya. Kemudian kotanya ada di kota Toyota di wilayah Aichi, Jepang. Kemudian di sini kurensinya bisa kita ganti menjadi Jepang Yen. Kemudian nomor handphonenya di sini ada 08156528221. Di sini phone dengan mobile saya masukkan dengan angka yang sama. Kemudian emailnya di sini Toyota tidak mempublikasikan nama emailnya, jadi saya masukkan dengan nama websitenya. Sini juga ada sosial medianya. Sini yang saya dapat ada nama Twitternya, Facebooknya, kemudian link lainnya, kemudian YouTube dan Instagramnya. Selanjutnya kita simpan. Setelah kita setup data perusahaan, selanjutnya kita ke konfigurasi umum, yaitu kita ke general setting. Kita ke general setting. Di sini sudah saya set sebelumnya. Di sini ada company-nya yang tadi kita buat sebelumnya. Kemudian weight-nya menggunakan kilogram. Sini di setup sesuai kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Di sini perusahaan saya membutuhkan setup. Di sini ada konfigurasi modul accounting-nya. Di sini kita buat fiscal localization-nya menggunakan generic chart template. Kemudian sales tax-nya di sini 11%, forecast-nya juga 11%. Selanjutnya kita kurensinya menggunakan Jepang Yen. Ini setup-nya yang lain. Ini saya setup berdasarkan kebutuhan dari perusahaan Toyota. Selanjutnya, setelah konfigurasi modul accounting, kita masuk ke konfigurasi modul purchase. Di sini ini berikut konfigurasi dari modul purchase-nya, invoicing-nya. Di sini menggunakan receipt quantities. Berikut konfigurasi dari modul purchase. Di sini menggunakan receipt number. Kemudian di sini menggunakan order quantities. Kemudian varian, unit of measure-nya di checklist. Kemudian kita save. Setiap kita selesai mengkonfigurasi modul, kita harus save terlebih dahulu agar settingannya tersebut tersimpan. Selanjutnya kita ke modul sales. Berikut konfigurasi dari modul sales-nya seperti ini. Di sini invoicing policy saya menggunakan invoice what is ordered. Kemudian kita ke inventory. Konfigurasi dari modul inventory seperti berikut ini. Kemudian terakhir
Di sini ada konfigurasi dari model manufacturing seperti ini. Sekian dari tugas saya sebagai install modul yang bertugas sebagai menginstal modul dan juga basic setup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Adawiyah Filiani dengan NIC CP205. Saat ini saya akan menjelaskan tentang migrasi data. Nah, di migrasi data ini saya berperan sebagai accounting. Untuk menjalankan job desk sebagai accounting, kita masuk terlebih dahulu kepada akun Odoo. Kita login. Tugas dari accounting sendiri yaitu dalam migrasi data ini yaitu memasukkan import data COA atau chart of account, import data jurnal, import data bank, dan import data bank account. Baik, langsung saja. Setelah kita masuk, bukan developer mode. Nah, setelah developer mode aktif, kita bisa ke setting lagi untuk menyeting terhadap akuntansi. Kita bisa cari terlebih dahulu. Baik, sudah diatur kuransinya oleh basic setup. Langsung saja kita mungkin untuk mengimport chart of account. Kita bisa masuk ke model accounting, lalu ke configuration, dan ke bagian chart of account. Nah, kita bisa langsung import saja data yang kita punya, atau chart of account yang kita punya. Kita import. Kita tes terlebih dahulu apakah data ini sudah valid atau belum. Ya, sudah valid, kita bisa langsung import saja. Nah, dapat terlihat dari akun di sini, itu untuk akun receivable-nya sendiri terdapat 2 akun. Mengapa? Karena akun ini sudah ada dari bawaan Odoo. Jadi untuk menghapus bawaan Odoo, kita bisa masuk ke setting, lalu ke technical, lalu kita bisa masuk ke menu company property. Lalu kita bisa mencari account yang memiliki value. Mengapa yang memiliki value? Karena kita bisa cek terlebih dahulu pada accounting tadi, bagian chart of account. Misalnya account receivable, kita mau hapus salah satu data ini yang bawaan dari Odoo, kita mau delete, bakal tidak bisa. Karena masih tersetting oleh Odoo-nya. Jadi untuk menghapus itu, kita bisa tadi kembali ke technical, setting lalu technical, lalu ke company property. Nah, kita cari akun-akun yang memiliki value. Di sini tidak ada value-nya, juga tidak ada value, tidak ada value. Nah, dapat terlihat di sini account yang memiliki value yaitu account receivable. Kita bisa masuk ke kita duplicate terlebih dahulu web ini supaya mempermudah. Nah, untuk web yang duplicate ini kita bisa buka accounting, lalu chart of account-nya. Nah, kita bisa, ini dapat dilihat account receivable. Kita cari account receivable. Lalu kita mau masukkan dengan account receivable yang kita inginkan. Caranya yaitu kita bisa view. Nah, di sini terdapat ID dari account receivable kita.
kita bisa copy ID tersebut, lalu kita bisa ganti dengan ID yang ada di sini. Nah, kita save manually, lalu kita bisa cari account lain. Di sini ada account payable dengan kode dengan ID 145. Kita bisa cari account payable di sini. Account payable, ciri dari akun kita yaitu kita memiliki 7 number, sedangkan dari bawaan Odo hanya 6 number. Jadi kita bisa view, lalu kita bisa view data tersebut, lalu kita copy ID-nya, lalu kita bisa ganti. Kita bisa save manually. Baik, kita lanjut. Ini ada kode 134. Kita cari dengan kode 134. Kita bisa ke custom filter, lalu menuliskan ID-nya. Nah, stok interim. Kita bisa cari stok interim yang punya kita. Kita bisa view, lalu kita copy ID tersebut. Untuk ini 135, produk yang sama. Kita bisa copy, lalu kita bisa nextkan lagi, kita cari lagi ID-nya. Kita lakukan hal yang sama sampai value-nya sudah kita ganti semua. Saya akan kembali setelah value-nya diganti semua. Nah, setelah tadi kita men-unlinkkan bawaan dari Odo tersebut, kita bisa men-unlinkkan hal yang kedua, yaitu teks. Kita kembali ke jurnal accounting, lalu di sini kita tidak menggunakan PPN 15. Kita bisa hapus, lalu kita klik. Lalu kita bisa import data kita yang kita sudah buat. Nah, kita bisa tes, lalu kita import. Nah, kita bisa mengatur untuk account-nya. Karena ini penjualan berarti output. Itu pun juga dengan ini. Lalu amount-nya yaitu 10% tadi. Lalu kita bisa save manually. Lalu kita bisa atur yang untuk persennya. Lalu kita bisa atur yang untuk fade in, purchase, yaitu input fade in, dan juga yang lalu kita save manually. Lalu yang kedua yaitu mengatur jurnal. Kita bisa masuk ke configuration, lalu masuk ke jurnal, lalu baik lanjut, kita akan import jurnal. Lalu kita bisa tes. Ya, di sini tidak bisa karena sudah memiliki link jurnal entry. Kita bisa kembali ke jurnal, lalu kita bisa hapus jurnal-jurnal yang terlink dari. Kita bisa langsung hapus sini. Oh, ada di fotonya. Kenapa tidak bisa? Karena masih ada akun bank and cash di sini.
yang masih digunakan dalam odol. Jadi kita bisa masuk ke point of sales, lalu kita bisa ke payment method. Nah, di sini bisa kita hapus terlebih dahulu, lalu kita delete. Lalu kita bisa kembali kepada accounting, model accounting. Kita bisa ke jurnal lagi, dan kita bisa hapus semuanya. Oh ya, kita tidak bisa hapus data-data yang ada di sini. Jadi kita hapus saja data yang ada di data kita. Lalu kita bisa hapus tadi miscellaneous, inventory valuation, cash basis tax, miscellaneous operation, inventory valuation, sudah, dan cash basis tax exchange difference. Lalu kita Ctrl S, kita ulang lagi untuk importnya. Lalu kita import. Ada satu proses yang kita lupa dari menghapus migrasi data, yaitu menghapus account bawaan dari Odoo-nya. Jadi kita bisa hapus terlebih dahulu, cuman karena ini banyak, mungkin saya akan skip dan saya akan tunjukkan setelah data terhapus. Setelah kita menghapus, kita bisa menambahkan akun bank. Kita bisa masuk ke tadi ke modul kontak, lalu ke bank, lalu import data bank. Lalu kita tes. Kita lihat possibility-nya terlebih dahulu. Kita bisa. Di Jepang belum ada negaranya, jadi kita kasih ganti saja dari country menjadi no no tempat ya, atau no auto field. Lalu kita tes. Nah, sudah valid. Nanti kita kasih masuk di odonya saja, maksudnya di sininya saja, di state-nya, di country maksud saya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa masukkan yang kedua, yaitu bank account. Kita import. Lalu kita ganti datanya jadi bank account. Lalu kita tes. Ternyata account holder belum kita buat atas nama ACC03 Fadila, jadi kita ganti saja ke administrator. Kita bisa ganti di data file kita.
kita bisa import ulang. Kita cancel dulu terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke bank account. Lalu kita bisa import record dan provide. Lalu kita bisa tes. Nah, lalu kita bisa import. Baik, lalu kita bisa menyeting jurnalnya. Di sini customer invoice kita setting dengan default income account-nya yaitu finish good dengan sales. Lalu kita save manually. Lalu kita bisa setting lagi untuk yang kedua yaitu bank-nya. Kita menggunakan bank dari move bank, lalu suspend bank-nya yaitu suspend, lalu kita save manually. Lalu kita bikin juga yang kedua, ini menggunakan akun petty cash, lalu account-nya yaitu suspend juga, lalu kita save manually. Nah, tahap terakhir dari job desk accounting sudah selesai. Di sini saya eh, memiliki job desk memperdata di bagian modul purchase di migrasi kelompok kedua. Jadi perusahaan kita itu bergerak di Toyota Propulsion. Tahap pertamanya itu di login di software ordernya. Setelah itu klik home menu, pilih modul purchase. Nah, untuk mengimport data vendor, klik order, ambil order vendor. Di sini ada dua langkah itu untuk memasukkan data vendornya, itu dengan cara manual dan cara import data dari Excel. Karena saya memilih cara yang kedua, tinggal diklik lalu vendor. Nah, di sini karena saya sudah memasukkan data vendornya, untuk kalian yang belum memasukkannya, alangkah baiknya itu dilakukan tes dulu. Jadi dites apakah datanya udah valid atau belum. Kalau belum, nanti akan diarahkan itu apa saja data yang tidak valid, dan itu akan beri petunjuk untuk memperbaikinya. Lalu tekan import. Setelah itu kita akan diperlihatkan oleh hasil yang begini. Dan itu selanjutnya vendor price list. Vendor price list juga begitu, ada dua cara, manual dan import data dari Excel. Kita memakai import data yang dari Excel, pilih vendor price list. Nah, juga lakukan tes terlebih dahulu untuk kalian yang belum memasukkan datanya. Akan diarahkan yang salah dan dibenarkan itu apabila itu benar semua, dan akan diperlihatkan hasilnya dengan begini. Nah, difilter dulu. Setelah itu kita akan membuat RFQ-nya itu dengan cara ada juga yang import data dari Excel dan manual. Karena saya menggunakan yang import data Excel, tinggal dipilih dari Excel. Nah, di sini lakukan tes terlebih dahulu, jika valid import dan akan keluar hasilnya seperti ini. Sekian dari job desk saya, apabila ada yang salah mohon dimaafkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan aku Elkana Budi Pertiwi dengan CP236. Di sini aku sebagai inventory backup database di migrasi data. Di sini aku akan langsung ke fitur inventory, lalu melakukan import ke unit of resource kategori. Jadi di kelompok kami tuh udah bikin migrasi datanya, master datanya. Ini ada UUOM yang telah
Aku buat. Jadi langsung kita import aja. Kita ke upload file. Dan kita ini pilih unit formation. Dan kita tes. Nah, kalau udah everything valid, kita bisa langsung load import. Nah, di sini sudah semuanya sudah terbentuk semua. Semua sudah berhasil import. Kita lakuin tugas yang lain untuk import produk kategori. Jadi kita langsung ke konfigurasi lalu produk kategori, kita import filenya. Coba terus ini kita tes. Karena udah versi valid itu kita import aja. Nah, ini udah berhasil importnya. Ini ada finish good, ada raw material, spread, tailor, tool. Ini udah invest. Nah, jadi kita ke judul selanjutnya yaitu import produk. Import produk, kita tulis lagi. CSV, ke fitur produk. Nah, kita si import. Nah, ini produk yang udah semua coba kita tes. Nanti ini valid. Hmm, Sure. Tes dan finally capacity tes dan finally tes. Um, when the when the tes udah everything yang valid langsung kita import.
Semua udah terinstall ya produk-produknya, datanya dapat fluid ini anunya dengan barcode-nya juga udah ada, di diving juga udah ada, di sini juga udah ada nomor nomor harganya, udah ada semuanya. Nah kalau udah ada kita langsung ke import quantity adjustment. Quantity adjustment Nah, kita klik import quantity, upload file. Kita pilih quantity adjustment, kita lewat. Kalau ternyata nggak bisa, kita cancel, kita ganti ke SP. Itu kita langsung and then SP. Balik lagi kita import. Nah, ini semuanya udah. Coba kita nyalain produk. Kita tes. Ternyata ada yang salah. Kita perbarui. Aku udah memperbarui data quantity inventory adjustment. Ternyata di sini di bagian kolom itu harus seperti ini kayak seperti tadi ya. Jadi ada produk, terus dari bawah ini ID, produk, kedua name, dan seterusnya. Oke, karena aku udah download, jadi kita langsung input aja. Nah, ini udah diimport. Coba untuk kalau diimport, terus kita tes. Everything seems valid, kita langsung import aja. Nah, di sini udah terinfo semua kan. Jadi kita langsung kita pilih ini, kita pilih. Kita akan update quantity, kita update kuantitinya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kuantinya udah 0, jadi sebenarnya udah bakal mengetahui berapa kuantiti yang ada di sini. Ini story-nya.
dapat history, dan quantity tadi 48, reverse ledon. Kita balik ke adjustment. Ini ada lokasi, kita coba klik salah satu. Klik salah satunya, misalnya di sini. Nah, sekian dari aku. Selanjutnya akan dituliskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Ayu Androva Lestari dengan NIC CP 201 sebagai staf manufaktur. Di sini saya telah memiliki beberapa data, master data terkait BOM, lalu ada work center, operation, dan juga manufaktur order. Jika dilihat di dalam BOM sini terdapat sequence, reference-nya, kemudian ada product ID-nya, kemudian product name, quantity, terus ada unit of measure-nya, BOM type-nya, kemudian ada BOM lines, lalu ada BOM lines namanya, lalu ada quantity, juga ada unit of measure-nya, kemudian ada company dari barang-barang tersebut, lalu ada operation, work center, duration computation, kemudian ada durasi dari pengerjaan BOM-nya sendiri atau manufacturing-nya, kemudian ada company-nya lagi, kemudian ada worksheet-nya. Lalu dalam work center di sini bisa dilihat terdapat nama dari work center-nya, kemudian working hours per week seperti berapa, kemudian ada time efisiensi yang dimana Toyota ini bekerja 100%, kemudian di sini ada capacity untuk produknya, lalu ada target. OEE ini adalah target dari manufacturing Toyota, kemudian cost per hour, time before production, lalu time after production, dan description-nya. Kemudian ada import operation. Operationnya namanya Toyota Camry 2024, kemudian work center-nya juga, bill of material reference-nya. Di sini ada kodenya, yaitu FG1041. Kemudian ada product internal reference-nya, lalu ada name, duration computation, dan juga worksheet-nya. Lalu untuk praktik di dalam Odo-nya, di sini saya akan melakukan import BOM. Pertama yang kita lakukan adalah login ke dalam Odo-nya, lalu masuk ke dalam modul manufacturing. Di sini adalah dashboard manufacturing, kemudian masuk ke configuration, lalu masuk ke product, kemudian ke bill of materials. Nah, di sini kita akan memasukkan bill of materials-nya ini dari sheet yang udah tadi kita buat. Jadi kita klik action di sini, kemudian klik import records, lalu upload file yang tadi sudah dibuat. Di sini ada file bernama BOM Toyota, kemudian klik open, lalu di sini sudah terbaca data-datanya, kemudian kita lakukan tes. Dan tesnya ini everything seems valid, berarti data-datanya ini sudah valid dan sudah benar, sudah tidak ada yang missing value or sudah tidak ada yang sama. Jika sudah valid seperti ini, kita klik import datanya. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa bill of materials-nya sudah terbuat dengan nama produk Toyota Camry dengan kodenya itu FG1041, kemudian BOM type ini manufacture this product, lalu komponennya di sini ada banyak. Mungkin sekian dari saya sebagai staf manufacturing, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.